Sampurasun, wah seneng sekali bisa ketemu lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dalam banget nih dari Tanah Pasundan. Sebuah filosofi tentang jalan pulang yang diajarin langsung oleh alam. Yuk kita mulai? Pasti sering lihat berita kayak gini kan ya? Banjir bandang, tanah longsor. Kadang kita mikirnya ya udahlah emang lagi musimnya. Tapi gimana kalau ini sebetulnya lebih dari sekedar bencana alam? Gimana kalau alam itu sebenarnya lagi ngomong sama kita, ngasih tahu sesuatu tentang diri kita sendiri? Nah ini dia, Kang Deddy Mulyadi tuh ngomongnya to the point banget. Menurut beliau, penyebabnya bukan hujan, tapi kelakuan kita. Dia langsung nunjuk ke akar masalahnya, hutan yang kalian tebangi. Inilah titik awal kita buat paham bahwa krisis di luar sana tuh asalnya dari perbuatan kita sendiri. Jadi intinya begini, krisis alam yang kita lihat itu sebenarnya cuma cerminan dari krisis di dalam diri kita. Kita udah kehilangan sesuatu yang penting banget. Dan alam cuma jadi cermin yang nunjukin kehilangan itu ke kita. Coba deh kita pikirin lagi, gimana cara kita mandang alam? Kata Kang Deddy, kita tuh udah lupa sama fungsi asli gunung. Harusnya kan jadi sumber kehidupan, sumber air yang kita jaga bareng-bareng. Tapi kenyataannya, gunung sekarang cuma dianggap aset, komoditas, batunya dikeruk, hutannya ditebang. Kita udah nggak lagi nganggep gunung sebagai indung atau ibu, tapi ya cuma objek buat dieksploitasi. Dan disinilah letak ketidakadilannya. Kang Deddy pakai istilah Sunda yang wah nusuk banget, daging di bawah kudanya. Artinya, bagian yang paling enaknya, yang paling berharganya, diambil sama orang luar. Emasnya, kayunya, batunya, semua diangkut pergi. Terus buat orang lokal sisanya apa? Cuma akibatnya doang. Banjir, longsor, kemiskinan. Mereka cuma kebagian tulang panyesaan, tulang sisa-sisa doang. Kebayang kan? Tapi kerusakan fisik ini semua cuma gejalanya aja loh. Menurut Kang Deddy, penyakit yang sebenarnya tuh jauh lebih dalam. Ini soal krisis budaya, krisis spiritual. Singkatnya, kita udah kehilangan jati diri. Jati kasilih kucunti. Nah, ini dia kata kuncinya. Coba kita bedah ya. Jati itu esensi sejati kita, identitas asli kita sebagai orang Sunda yang hidupnya selaras sama alam. Terus cunti, itu tuh hal-hal sepele, artifisial yang datangnya dari luar. Kita jadi lebih bangga sama tren dari luar negeri daripada tradisi sendiri. Lebih hafal lagu yang lagi viral daripada katakanlah tembang Cianjuran. Nah, itu contoh paling gampang. Gimana jati diri kita kegeser sama hal-hal yang sebenarnya ya sepele. Pertanyaan ini sebetulnya buat kita semua. Kenapa ya? Kenapa kita bisa sampai lupa sama akar kita sendiri? Kenapa ajaran leluhur yang sebegitu kayanya malah kerasa asing, sementara budaya dari luar gampang banget kita serap? Jati diri kita itu sekarang ada di mana ya? Oke, setelah kita tahu masalahnya, Kang Deddy nawarin solusinya. Sebuah jalan pulang. Tapi, ini bukan jalan maju ke depan kayak yang biasa kita dengar. Ini justru perjalanan buat balik lagi ke dalam, balik ke asal. Namanya mulangka diri. Kita tuh udah jadi asing di lembur sorangan. Bayangin deh, jadi alien di rumah sendiri. Coba renungin ini deh. Kita sakit cuma gara-gara kena hujan, kena panas, atau kena angin di tanah tempat kita lahir. Aneh kan? Itu tandanya tubuh kita udah nggak kenal lagi sama airnya sendiri, anginnya sendiri, mataharinya sendiri. Kita udah putus hubungan sama ekosistem kita. Padahal ada prinsip yang bilang manusia yang hidup di habitatnya sendiri itu nggak akan pernah kelaparan dan sakit. Dan ini bukan cuma teori loh, kita bisa lihat contoh nyatanya di masyarakat Baduy. Mereka tuh bukti hidup dari filosofi ini. Kok bisa ya mereka sehat, panjang umur, tanpa dokter atau rumah sakit canggih? Ya itu jawabannya, karena hidup mereka nyatu banget sama alamnya. Nah, konsep mulangka diri ini nih bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. 1, kenali tanahmu. Pahami kamu tuh bagian dari ekosistem yang mana. 2, konsumsi hasil bumimu. Orang Baduy itu makan apa yang mereka tanam, minum dari mata air di sana. Inilah yang bikin badan mereka klop sama habitatnya. Dan yang ketiga, lindungi habitatmu. Simpel kan? Ini bukan konsep yang ribet, tapi kearifan dasar buat hidup yang seimbang. Dan prinsip hidup harmonis ini sebetulnya bukan ide baru. Akarnya tuh udah tertanam dalam di sebuah kisah sejarah yang luar biasa, yang jadi jangkar buat semua filosofi ini. Kisah dari Sancang. Coba bayangin ya, sebuah kerajaan lagi di puncak kekacauan. Rakyat yang dulunya satu, sekarang jadi saling sikut. Istilah Sundanya ragek anjing di buruan muru tulang panyesaan.
kayak anjing yang rebutan tulang sisa di halaman. Mereka mulai tergiur sama ajaran baru, sistem baru, iming-iming dari luar, yang ujung-ujungnya malah bikin mereka berantem satu sama lain. Di tengah-tengah itu semua, sang pemimpin ada di persimpangan jalan yang berat banget. Pilihannya apa? Melawan keluarganya sendiri buat mempertahankan kekuasaan, atau menjaga kedamaian dengan mengalah? Perang atau damai? Tahta atau kebijaksanaan? Dan disinilah puncaknya. Dia milih buat nggak bertarung. Dia milih jalan ngahiang atau menghilang. Leungit tanpa lebih, hilang tanpa karana, hilang tanpa jejak. Warisan yang dia tinggalin bukan tahta, bukan kerajaan, tapi sesuatu yang jauh lebih abadi, ajarannya. Dia lebih milih nilai luhur daripada sekedar kekuasaan. Nah, dari sinilah kita masuk ke bagian terakhir. Ke inti dari warisan paling berharga yang ditinggalkan pemimpin Sancang itu buat kita semua generasi sekarang. Inilah harta karunnya. Bukan emas, bukan tahta, tapi ajaran silih. 3 tiang utama kebijaksanaan Sunda. Silih asah, kita saling bikin pinter, bukan saling menjatuhkan. Silih asih, kita saling sayang sebagai sesama, bukan saling benci. Dan silih asuh, yang kuat nuntun yang lemah, yang udah tahu ngajarin yang belum tahu. Dan ini teman-teman bukan cuma dongeng kuno, ini tuh solusi yang relevan banget buat zaman sekarang. Silih asah di era digital, ya artinya kita bagi-bagi ilmu yang benar, bukan nyebar hoaks. Silih asih, artinya kita nunjukin empati di media sosial, bukannya jadi tukang bully. Silih asuh, itu pas senior di kantor ngebimbing juniornya. Krisis lingkungan, krisis sosial, itu semua nyambung. Dan jalan keluarnya ada di sini. Dengan benerin hubungan kita sama sesama manusia, otomatis hubungan kita sama alam juga bakal membaik. Oke, kita tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau alam itu cermin, apa yang kita lihat di dalam diri kita hari ini? Kalau banjir dan longsor itu cerminan dari hati kita yang kering dan hubungan kita yang retak, apa yang kita lihat pas kita ngaca hari ini? Mungkin jalan pulang yang sejati itu dimulai dari keberanian kita buat ngelihat cermin itu dengan jujur. Hatur nuhun.